Baik, bicara tentang apa ya, tips sehat ya. Jadi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya orang begitu luar biasanya ya, apa namanya, membahas ya, membahas tentang tips-tips kesehatan. Tapi sebenarnya tanpa adanya wabah ya, tanpa adanya kondisi pandemi seperti ini pun sebenarnya menjaga kesehatan itu bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal ibadah yang kita kerjakan hampir sebagian besar memerlukan fisik yang sehat ya. Ibadah yang paling pertama dihisab yaitu sholat saja, Bapak Ibu sekalian, adalah ibadah yang memerlukan raga yang kuat ya, fisik yang kuat ya, tubuh yang kuat, tulang yang kuat bahkan ya. Karena orang yang sedikit saja kena asam urat ya, untuk urusan menekuk saja, menekuk lutut ya, atau mungkin dia duduk tahiyat, itu susahnya luar biasa ya. Atau mungkin dia terkena masalah keropos tulang misalkan seperti itu. Maka menjaga kesehatan ini, pahamilah, bukan cuma sekedar di masa wabah seperti ini ya, tapi bagian dari kita. Dan kalau kita niatkan sebagai bagian atau mungkin niatkan karena Allah, kita juga akan dapat pahala. Karena Nabi kita SAW juga sudah jelaskan bahwa mukmin yang lebih kuat atau mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah ya. Maka kita akan belajar mungkin dalam waktu yang singkat ini bagaimana menjaga ya tubuh kita di saat-saat seperti ini, dan mungkin setelah ini pun kita harus jaga ya. Karena saya tidak tahu di perusahaan Bapak Ibu sekalian berapa angka yang dikeluarkan untuk pengobatan karyawan di sana ya. Pastinya biasanya angka itu besar ya, yang bukan angkanya ratusan juta tapi miliaran sebenarnya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena memang tidak ada edukasi ya, atau kurangnya edukasi dalam keluarga, khususnya sebagai lingkar terkecil dari komunitas masyarakat ini, berkaitan dengan apa-apa yang mereka perlu konsumsi dan jaga setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep sehat Nabi kita SAW, maka konsep sehat dalam Islam ya, sebenarnya asalnya adalah berawal dari syariat itu sendiri ya. Jadi semua syariat yang Allah perintahkan dan sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, semuanya adalah sehat sebenarnya ya. Tapi ada tapinya. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban atau ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dan bahkan kehidupan kita ini ya, yang kita jalani saat ini tidak lain tidak bukan dalam menjalankan peran itu sebagai hambanya Allah ya, dan juga sebagai khalifah fil ardh. Maka untuk melakukan ketaatan tadi, pastinya Allah memberikan tools ya, pastinya Allah memberikan tanda kutip aplikasinya kepada kita untuk untuk bisa menjalankan dua peran tadi ya. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh saja lah, misalkan tadi pagi barusan mungkin menjelang-jelang zuhur tadi saya dapat ide untuk nulis tentang intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu kurang lebih kayak beginilah ya. Ada orang selama 16 jam dia nggak makan, dia cuma minum saja ya. Kemudian selama beberapa jam kemudian kan dia 16 jam dia nggak makan, kemudian 8 jam dia makan gitu kan. Itu katanya dalam penelitian barat itu sangat luar biasa dalam membersihkan tubuh, mendetoks tubuh, menurunkan kolesterol apa segala macam. Padahal Islam memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang itu ya. Bagaimana Nabi mencontohkan tentang puasa-puasa sunnah ya, seperti puasa Senin Kamis ya, mungkin hari ini Senin ya bagi yang berpuasa, itu Masya Allah kan sudah jelas tuntunannya. Dan itu saja kalau kita ikutin Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa loh. Contoh beginilah, kalau kita ikutin, kalau Anda yang melihat postingan saya tentang tidurnya Nabi SAW, Nabi kan tidur ya, kalau malam tidurnya Nabi itu ba'da Isya. Coba lihat ya, kalau kita bicara ini kita bukan membandingkan, karena tidak layak dibandingkan dengan sunnah Nabi, tidak layak. Tapi yang namanya teori manusia itu nggak layak dibandingkan dengan sunnahnya Nabi SAW. Tapi yang saya mau bahas adalah mari kita berpikir jernih tentang itu. Ya, orang sibuk mencari program-program, misalkan diet segala macam, misalkan lah ya.
atau mungkin program-program detoksifikasi badan gitu kan. Mari kita lihat orang yang berpuasa, misalkan berpuasa sunnah ya, dan semoga Allah mudahkan ya, kita semua untuk mencapai Ramadan kali ini insya Allah ya. Jadi katakanlah dia melakukan sahur pada pukul 4 sore, 4 pagi ya, karena sekarang kan subuh sekitar jam setengah 5, dia sahur itu jam 4 ya, kemudian habis sahur kan berarti nggak makan ya. Maka kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, jam 4 itu dia berpuasa, kemudian dia baru berbuka lagi katakanlah pukul 6 lah atau setengah 7 sekarang ya. Berarti 4 ke 6 itu kan sekitar 14,5 jam. 14,5 jam dia berpuasa ya. Nah kita lihat kalau bandingannya sama intermittent fasting misalkan ya, maka 14,5 jam dia berpuasa. Lalu ya kita lihat setelah itu apa yang kita kerjakan? Ya Nabi ya kita berbuka puasa ya seperti biasa dengan kurma dengan air. Katakanlah batalkan saja puasa dengan itu misalkan. Lalu habis itu dia ngapain ya? Makan cemilan-cemilan ringan gitu kan dengan jangka waktu yang pendek. Kenapa saya katakan pendek? Karena Nabi itu tidurnya ba'da Isya. Ba'da Isya kan ya sekarang jam setengah 8 lah Isya sekarang gitu kan. Maka subhanallah dia punya rentang waktu makan itu 1,5 jam doang loh. 1,5 jam doang berarti dia makan dari waktu berbuka tadi sampai ke Isya. Artinya ibarat kata waktu makan dia, jeda makan dia itu cuma sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, kan pendek banget. Mau berapa banyak makan kalaupun dia makan dalam waktu segitu gitu kan. Subhanallah kan. Setelah itu ngapain? Ya tidur. Ketika dia tidur, tubuhnya terregenerasi lagi ya. Tubuhnya mulai istirahat, bahkan tidur itu punya gelombang yang tertentu sampai puncaknya di tengah malam. Seseorang itu puncak-puncaknya tubuhnya mengeluarkan growth hormone ya, subhanallah ya. Puncak-puncaknya tubuhnya mengeluarkan growth hormone di tengah malam itu. Dan Masya Allah tabarakallah, growth hormone itulah yang akhirnya juga membantu perbaikan sel-sel dalam tubuhnya. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu saja Bapak Ibu sekalian, kalau itu benar-benar dikerjakan dengan baik ya, itu sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang ini bisa hilang ya. Saya sangat percaya tentang itu. Bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang sering kita baca, wa kulu washrabu wa la tusrifu ya. Itu ternyata ayat ini yang menjelaskan tentang makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Ternyata urusan berlebihan itu Bapak sekalian ya, atau ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan rahimahullah bahwa ayat ini merupakan 50% dari ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran ada pada ayat tadi. Coba urusannya cuman halal, baik dan tidak berlebihan. Jadi mau makan kurma baik, halal insya Allah pasti seperti itu ya. Kalau dapatkan dari rezeki yang halal dia sangat baik juga. Tapi kalau makan kurma dalam jumlah berlebihan juga nggak baik. Makanya makan kurmanya secukupnya. Seperti itu. Maka Nabi ada batasannya kan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi subhanallah saya katakan, jadi apa itunya? Apa terminologi yang kita bisa pakai dengan ini semua menghadapi keadaan seperti ini? Saya mencoba membaginya menjadi 2 hal saja. Ya bahasa saya itu ya software-nya sama hardware-nya. Software itu tanda kutip apanya? Software itu seluruh perangkat-perangkat ya yang sudah diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an dalam bentuk kewajiban-kewajiban kita ya, dan sudah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktunya tidur, waktunya makan, waktunya puasa ya. Waktunya bekerja, bekerja. Yang kebalik. Seperti kemarin ada lihat postingan saya tentang waktu tidur. Umat Islam ini kan sekarang urusan tidur saja bermasalah. Disuruh tidur nggak tidur, disuruh bangun nggak bangun. Kan gitu. Disuruh waktu malam disuruh bangun nggak bangun, waktunya bangun malah tidur ya. Akhirnya apa? Tubuhnya bermasalah. Setiap pelanggaran kita nyebut mungkin itu sunatullah atau sunnah Rasul seperti, tapi sebenarnya dia ada hubungan sama alam di mana manusia atau kita ini hidup Bapak Ibu sekalian ya, ada hubungan di sana ya. Maka kalau waktunya tidur ya tidur, waktunya bangun ya bangun gitu kan. Seperti itu. Jadi software inilah dalam bentuk yang perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mau sholatnya ya, bagaimana rukun Islam ya, sering kita dengar ya, atau sering kita baca rukun Islam itu kan itu saya nyebutnya softwarenya gitu kan, tanda kutipnya. So, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada hajinya. Ya seperti itu. Kenapa ada zakat? Hubungannya apa? Zakat itu kan fisik, tapi sebenarnya kan zakat itu kan membersihkan, mensucikan sebenarnya. Ya,
Belum lagi cerita sodako-sodako yang lain, ya, atau mungkin infak-infak yang lain. Maka, jadi di saat seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita kerjakan kalau kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka software aplikasi atau sunnah-sunnah ini dikerjakan lebih optimal lagi. Yang sholat sunnahnya misalkan masih kurang atau masih bolong, kerjakan sholat sunnahnya. Yang biasa tiap hari mungkin bolong, katakanlah sodakohnya, maka bersodako tiap hari. Yang masih bolong-bolong sholat tahajudnya, jangan lagi bolong di saat seperti sekarang. Yang misalkan sholat 5 waktu ini masih terlambat terus, jangan lagi terlambat. Itu kan keberkahannya luar biasa. Ketika itu semua dikerjakan dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas pada Allah, maka otomatis tubuhnya pasti akan mengikuti atau sehat. Bahasa saya begitulah. Karena apa? Ada satu terminologi yang saya pakai atau bahasa yang saya pakai, biasanya iman itu imunitas kita dan imunitas kita itu iman kita.